Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati ibadah kita saat ini. Amin. Shalom para jemaat. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, ia hidupku di tangan-Mu. Lepas turun kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, dan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Rohmu, kau dibaharui selalu. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Lepas turun kehendak-Mu, adalah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Para jemaat diundang berdiri. Memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nats pembimbing pada minggu ini yang terambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai ke 10.
Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Para jemaat dipersilahkan duduk. Banyak dosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah selama ini, secara khusus 1 minggu yang telah kita lewati. Oleh karena itu, marilah kita menyadari akan semuanya itu dengan menyanyikan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membantu rencana hatiku. Bapa, Sejati mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air yang ngalir, yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
murni, Kau membantu menjara hatiku. Bapa, ajar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Doa pengampunan dosa. Ya Bapa, Engkau mengetahui segala keberadaan hidup kami yang paling mendasar, termasuk dosa-dosa yang kami sembunyikan selama ini di hadapan-Mu. Engkau pun tahu. Itulah sebabnya saat ini kami datang di hadapan-Mu supaya kiranya Engkau mengampuni semuanya itu, agar kami layak beribadah saat ini di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya pengampunan itu saat ini terjadi atas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 65 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari hukum Taurat 1 sampai ke 10. Demikian bunyinya. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan dengan pujian dari pulau dan benua. Para jemaat diundang berdiri.
Bagi para jemaat dipersilahkan duduk. Bagi para jemaat yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Eben. Puji Tuhan. Para jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Para jemaat dipersilahkan duduk. Doa syafaat diberikan untuk hambanya. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saat ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami, karena kami ingin menyampaikan setiap jeritan hati kami, setiap isi hati kami. Bapa, kami bersyukur jika kami ada pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami saat ini boleh beribadah di tempat ini, di gereja Kristen Setia Veritas di tempat ini, dalam perintisan ini Bapa. Itu juga oleh karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat keluarga di tempat ini tetap konsisten untuk menyediakan, untuk menyiapkan tempat untuk kami bersama-sama beribadah di tempat ini Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa yang memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita di tengah-tengah keluarga ini. Berkati nikah rumah tangga mereka, berkati Pak Marcel selaku kepala rumah tangga, berkati Inang, berkati juga anak kami Marcel, supaya Tuhan senantiasa yang memberkati dalam kehidupannya ke depan, dalam perkembangannya dan juga masa depannya. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya keluarga di tempat ini di dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan memberkati juga setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka supaya dapat menghasilkan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya keluarga di tempat ini senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat kami yang hadir pada saat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, menyerahkan buat Ito Cinta, buat Eben dan juga buat Ito Susi, menyerahkan juga buat Ito Boru Pasaribu, menyerahkan juga buat Ito Boru Panggabean, menyerahkan juga buat adik Pudan dan juga keluarga di tempat ini Tuhan, dan juga hamba-Mu dan juga keluarga hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memelihara hidup kami, bahkan memelihara iman kami, supaya kami senantiasa semakin hari mencintai Tuhan, supaya kami senantiasa semakin giat mengasihi Tuhan. Sekalipun banyak masalah yang kami hadapi ya Tuhan, kami yakin dan percaya, iman kami tetap teguh berdiri
di dalam kebenaran firman. Oleh karena itu Bapa, setiap orang yang hamba sebutkan, Tuhan senantiasa memberkati kami dan melindungi kami. Bapa, pada saat ini kami tetap datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan buat kakak kami yang tercinta, ibunda daripada keluarga di tempat ini, Marcel maupun Evan maupun adik Pudan, yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Engkau mengetahui Bapa setiap penyakit yang diderita oleh kakak kami, ibu kami ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hadirlah Engkau di dalam kehidupan kakak kami ini. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kakak kami ini. Buang penyakit yang diderita pada saat ini. Jauhkan segala penyakit yang diderita saat ini. Supaya dengan tubuh yang sehat dapat melihat kehidupan anak-anaknya yang ada di berbagai tempat. Tuhan senantiasa yang memberkati dalam masa-masa tuanya. Tuhan senantiasa melindungi ya Bapa. Kami yakin dan percaya kakak kami ini, ibu kami ini senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya kakak kami ini, ibu kami ini dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu Bapa, kami yang ada dalam perantauan ini, tenangkan hati kami supaya kami tidak memikirkan yang tidak-tidak. Tapi kami yakin dan percaya pikiran kami hanya ada bahwa ibu kami pasti sembuh. Terima kasih Bapak yang baik. Kami yakin berkat-Mu terjadi pada saat ini. Bapak yang baik, kami menyerahkan juga buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa yang memelihara di bulan ini Tuhan, secara khusus di Palangkaraya juga di seluruh Indonesia, pilkada dan juga pemilihan legislatif. Tuhan senantiasa yang memberkati siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin yang terpilih. Tuhan, itu semuanya atas izin daripada Tuhan. Secara khusus buat kota Palangkaraya ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam lindungan Tuhan. Buat TNI dan juga Polri yang menjadi petugas keamanan, Tuhan senantiasa yang memberkati mereka supaya mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik. Kami menyerahkan juga buat para pendeta, buat para gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia yang pada saat ini merayakan beribadah kepada Tuhan, bahkan juga menyongsong hari Natal, hari kelahiran, memperingati hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan supaya semua orang Kristen, semua gereja-gereja dapat menikmatinya, dapat memperingatinya, untuk mengenang bahwa Allah datang ke dalam dunia ini berupa menjadi manusia untuk memberi keselamatan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di dunia, pendeta-pendeta, para pemimpin, para ketua sinode, bishop, eporus, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga buat para misionaris yang memberitakan Injil di berbagai tempat. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku.
segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan diberikan untuk hambanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Puji Tuhan, kita saat ini kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang sudah dibacakan di nats pembimbing yang tadi ya. Dari Lukas pasal yang ke-17, Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Kita baca bergantian. Buka Alkitabnya ya, atau HP-nya juga ya. Ya, Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 kita baca bersama berganti-gantian. Saya akan bacakan ayat 7 dan jemaat sekalian bacakan ayat yang ke-8 dan bergantian hingga ke-10. Ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Maka sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, silakanlah makan. Setelah firman dan dengarlah aku sampai selesai aku makan.
sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Nah, tema kita pada saat ini yaitu hamba Tuhan yang taat. Nah, berbicara soal hamba Tuhan itu tidak hanya pendeta ya. Berbicara soal hamba Tuhan itu tidak hanya gembala jemaat, tidak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ya. Jadi Eben juga hamba Tuhan itu. Ya, si Pulen juga hamba Tuhan. Amin kan, Ben? Hamba Tuhan. Jadi kita yang sudah percaya di dalam Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya pendeta hamba Tuhan sebenarnya. Cuma secara struktural yang mendapat tohonan atau tahbisan yaitu pendeta. Tapi dari segi non tohonan atau non tahbisan itu jemaat biasa, jemaat pada umumnya. Ya, jadi firman Tuhan ini datang kepada kita, tidak hanya kepada pendeta. Nah, jadi kalau saya bilang hamba Tuhan yang taat, itu kepada kita yang percaya kepada Yesus. Sebenarnya saya tidak ada kerinduan sebenarnya untuk menjadi seorang pendeta. Ya, kalau dilihat dari latar belakang saya sebenarnya dulu mau jadi seorang petinju. Iya. Tapi sayang badannya pendek begitu. Untung badannya pendek. Kalau coba badan saya seperti badannya si Eben ini, saya sudah pasti go internasional petinjunya. Tapi ya itulah anugerah Tuhan dikasih badan pendek sehingga tidak jadi. Supaya apa? Supaya jadi hamba Tuhan. Kan begitu. Coba dikasih badan saya kayak si Eben ini, saya sudah pasti go internasional. Makanya dari kecil itu saya belajar bahasa Inggris. Supaya nanti bunda dari SD. Itu dari SD saya itu sudah juara 1 nilainya bahasa Inggris di satu kecamatan itu. Karena saya nanti tamat ini saya menjadi seorang petinju begitu. Itu pikiran saya. Nggak mungkin nanti kalau ditanya, why do you win? Kenapa kau menang? Saya bilang, oh, ala gua. Nah, nggak mungkin pakai bahasa Batak kan? Harus dijawab pakai bahasa Indonesia. Nah, itulah sebabnya selain saya olahraga fisik, saya juga olahraga bahasa, belajar bahasa begitu. Nah, tapi sayangnya Tuhan bagi saya itu merupakan sebuah anugerah sehingga badan saya pendek sehingga saya bisa melayani pada saat ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus memang menjadi seorang hamba Tuhan itu sangat sulit. Sangat sulit. Karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Namanya seorang hamba. Hamba itu kan sama seperti budak kan? Hamba itu tidak memiliki apa-apa. Dia hanya siap melakukan sebuah tugas yang disuruh. Nah, seorang hamba di dalam tradisi Indonesia itu berbeda dengan seorang hamba yang kita baca dalam teks ini. Kalau di dalam tradisi Indonesia, seorang hamba itu bisa diibaratkan seperti karyawan kan? Apakah seorang karyawan bisa melawan bosnya? Bisa kan? Tapi gitu ya. Nah, tapi dalam tradisi waktu zaman dulu itu memang seorang hamba itu adalah seorang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah dibeli dari tangan seorang bos lain. Sehingga dia hanya melakukan tugasnya. Karena dia sudah dibeli dari tangan orang asing. Nah, kalau kita baca dalam teks ini, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. 2 hal ya. Yang pertama, seorang hamba itu harus siap melayani Tuhan dimanapun. Makanya kita baca ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Nah, artinya begini, siap melayani Tuhan dimanapun. Maksudnya begini, tadi si hamba yang kita baca ayat 7 sampai ayat 8, pertama kan dia bekerjanya di apa? Di ladang katanya. Di ladang. Atau di padang begitu kan. Nah, setelah dia bekerja, pulang dia ke apa? Ke rumahnya, dia tidak berpangku tangan sekalipun tadi dia sudah capek di ladang. Tapi ketika dia kembali ke
ke rumahnya, apakah dia berpangku tangan? Tidak. Dia melakukan sebuah tugas lagi yang namanya menyediakan makanan, yaitu di dapur. Artinya begini, baik di ladang maupun di dapur maupun di rumah, dia tetap melayani. Tidak hanya di ladang, di dapur juga dia melayani, menyediakan makanan. Ayat yang ke-8 dikatakan, bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Artinya dimanapun dia siap melayani Tuhan. Nah demikian juga hidup kita sebenarnya. Kita harus memiliki hati yang siap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita tidak memiliki pemahaman bahwa melayani Tuhan itu tidak hanya di gereja. Ya, kadang kan orang-orang karena dia memiliki pemikiran melayani Tuhan hanya di gereja, sehingga ketika dia pulang dari gereja, dia sudah melayani iblis. Begitu kan? Nah itulah sebabnya firman Tuhan menegur kita pada saat ini, ketika kamu menjadi seorang hamba Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, harus siap melayani Tuhan dimanapun. Jangan hanya di gereja. Di gereja mungkin kamu lemah lembut, gitu. Tapi pelayanan itu tidak hanya di gereja. Sama seperti hamba tadi, pelayanannya tidak hanya di ladang, tapi di dapur juga. Nah, demikian juga seharusnya hidup kita melayani di gereja maupun juga di luar gereja. Di mana itu? Ya di pekerjaan kita kan, di rumah tangga kita kan, begitu. Nah kadang kalau kita memiliki pemahaman melayani Tuhan hanya di gereja, berarti kita semacam apa? Orang yang bertopeng begitu. Di rumah, di gereja ramah, di luar gereja tidak ramah lagi. Itu kan bertopeng. Nah sementara kita mengajarkan supaya kita melayani Tuhan dimanapun, sekalipun tidak orang lihat. Tapi kan Tuhan lihat kan, dimanapun kita kan pasti Tuhan tahu kan. Makanya kalau bisa seorang hamba Tuhan itu harus hatinya tetap sama. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Baik di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terbuka. Hati kita tetap sama. Makanya ada seorang majelis di dalam sebuah gereja, dia itu sebenarnya mempunyai karunia untuk menerima jemaat. Tak bisanya kan dalam sebuah gereja itu ada salaman kan sebelum masuk ke gereja kan. Nah dia itu sangat lembut hatinya, senyumnya bagus sekali. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, begitu kan? Itu kan nggak semua orang bisa melakukan itu. Kalau saya disuruh begitu, bisa kabur jemaatnya. Mungkin saya dengan Ewen mungkin dikasih begitu agak sedikit kasar wajahnya kan, begitu kan? Biasanya orang-orang yang mempunyai wajahnya agak apa kan, agak ganteng begitu. Agak senyumnya itu agak enak begitu dilihat kan. Tapi kalau wajahnya itu kayak kasar-kasar begitu, bentar minggu kan bisa pergi jemaat ya kan Ben ya. Kita tahu lagi wajah kita berdua agak kasar soalnya ini. Nah, saya tidak semua orang bisa begitu. Tapi kalau memiliki karunia kalian menerima jemaat untuk beribadah, itu merupakan sebuah karunia sebenarnya. Karena tidak semua orang bikin begitu. Kalau seperti saya dengan Eben mungkin sekali ada, apalagi orang yang simpatisan untuk hatinya sudah mau beribadah di sini sebenarnya, tapi karena penerima jemaatnya itu wajahnya kasar begitu, yang mau biar hari Minggu kerinda. Kalau nih, yang enggak penerima penyambutan nih, penerima jemaat nih. Nah, jadi ada seorang majelis itu ramah sekali, lembut wajahnya, selamat beribadah ini. Tapi pada beberapa menit kemudian datang anaknya, saya mana koper, satu gereja, sejauhnya satu gereja, kira-kira kelas 4 SD, tertarik, terus kaget majelis non, bahasa saya toh hakinon, koper ini, halus nih anak non, dia bilang gini, Bapak, ini lu gak Papua lagi, Bapak, kalau Bapak itu di gereja, Bapak itu senyum, ramah, enak dipandang. Tapi kalau Bapak itu di rumah, Bapak itu sudah pukul saya, pukul ibu, tendang panci, tendang hudung, tendang apa dan sebagainya. Jadi saya berharap Bapak itu di gereja ini saja, tidur di gereja ini saja. Ini saya bawa koper, sini pakaian Bapak, sikat odol sebagai sini. Bapak tidur di gereja supaya Bapak ramah senyum-senyum terus. Nah, ini kira-kira bagaimana pemahaman kita? Karena apa? Karena dia seorang si majelis ini memiliki pemahaman bahwa melayani Tuhan itu hanya di gereja.
Nah ini yang salah sebenarnya. Padahal dalam teks yang kita baca pada saat ini, melayani Tuhan itu tidak hanya di ladang katanya. Baru di dapur juga dia melayani. Tidak ada tuan. Di ladang kan tidak ada tuannya. Bahkan ada tuannya juga dia tetap melayani. Dan demikian juga hidup kita. Kalau kita memiliki banyak hal karunia talenta di gereja, mungkin kita bisa melakukan banyak hal. Tapi jangan kita memiliki pemahaman bahwa melayani Tuhan itu tidak hanya di gereja. Dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di tempat rumah tangga kita, di kampus kita, dimanapun, wherever. Nggak ada orang pun melihat, tidak ada pun teman kita yang melihat, kita tetap memiliki pemahaman Allah melihat. Dan saya ingin melakukan yang terbaik, dimanapun saya berada. Nah, dan karena itulah konsep seorang hamba yang kita baca ini, makanya dia siap melayani Tuhan dimanapun. Ketika dia dilayani tidak ada Tuhan di situ, tuannya. Di rumah ada tuannya, tapi dia melakukan tetap konsisten bahwa saya siap melayani Tuhan. Ada bikin juga hidup kita harus siap melayani Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus siap melayani Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua adalah kita harus siap melayani Tuhan bagaimanapun keadaan hidup kita. Nah, terkadang kan kalau ada orang-orang kan, kalau saya tidak menjadi orang kaya, saya tidak mau melayani Tuhan. Itu salah. Makanya kita baca ayat yang ke-berapa itu, ayat yang ke-9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Nah, ucapan terima kasih pun dia tidak diucapkan oleh tuannya loh. Nah, di sini ini yang merupakan pertanyaan retorika. Apa itu pertanyaan retorika? Sebenarnya di dalam ayat yang ke-9 ini katakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ini pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika ialah pertanyaan yang tidak perlu membutuhkan jawaban. Soalnya sudah terkandung jawabannya di dalam pertanyaan itu. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya tidak. Sekalipun dia sudah melakukan ini, melakukan itu, ucapan terima kasih pun dia tidak terima. Nah, makanya kadang kita itu kan memiliki mental yang tidak bagus dalam melayani Tuhan. Kadang kita memiliki pemahaman begini, Tuhan, aku mau beribadah sungguh-sungguh kepadamu supaya aku kaya. Itu salah. Salah itu. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu supaya aku dapat jodoh di gereja. Salah itu. Jangan menjadikan gereja itu menjadi ajang bisnis. Kalau makanya ada seorang pebisnis besar datang ke gereja, seorang pendeta bilang begini, kamu harus percaya Yesus supaya kamu diberkati Tuhan. Terus selesai khotbah, seorang pendeta bilang begini, Bapak pendeta, kalau mau jadi tujuan saya datang ke gereja ini, mau jadi orang kaya, saya tidak perlu datang ke gereja ini, karena aku sudah orang kaya, katanya begitu. Makanya, seorang yang melayani Tuhan, mau kaya, mau diberkati Tuhan, mau tidak pun diberkati Tuhan, kita harus siap melayani Tuhan. Mau sehat maupun sakit, kita harus siap melayani Tuhan. Jangan ketika diberkati saja, kita melayani Tuhan. Ketika kita bangkrut, kita tidak melayani Tuhan. Itu tidak boleh begitu. Karena apa? Karena Allah, kenapa sih kita melayani Tuhan? Apakah supaya kita diberkati Tuhan? Tidak. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah melayani kita. Jadi ubah konsep kita ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Kita melayani Tuhan bukan supaya Tuhan memberkati kita. Salah itu. Kalau ada pendeta yang mengatakan begitu, itu tidak belajar Alkitab dengan baik. Kita melayani Tuhan karena Allah sudah terlebih dahulu melayani kita dengan mati di kayu salib. Kita bukan melayani Tuhan supaya Tuhan berkati kita. Memang kita tidak anti berkat, tidak anti dengan itu, tapi itu hanya bonus. Makanya Alkitab mengatakan caranya dahulu kerajaan Allah dan kemudian semuanya itu akan ditambahkan, itu bonus. Bukan itu menjadi motivasi kita. Kalau dikasih Tuhan, oh, thank you. Kalaupun tidak dikasih Tuhan, thank you juga. Makanya di sini ucapan terima kasih pun tidak diberikan loh, tidak diterima oleh si hamba itu. Sekalipun dia sudah pontang-panting ke sana ke sini melayani, ucapan terima kasih, apalagi berkat yang berlimpah kan begitu. Tapi dia tetap konsisten melakukan pekerjaannya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, yang pertama, mari kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua, mari kita melayani Tuhan bagaimanapun keadaan hidup kita. Baik kita sakit, baik kita sehat, baik kita lagi sukses maupun kita bangkrut. Semuanya itu seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu terjadi di luar kendali Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memiliki pemahaman, yes, aku mau melayani Tuhan sekalipun saya tidak diberkati Tuhan.
Saya mau melayani Tuhan sekalipun saya dalam keadaan bangkrut. Itulah komitmen saya. Karena apa? Karena saya melayani Tuhan. Tujuan saya bukan untuk diberkati, tapi karena sudah diberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami supaya kami semakin hari menjadi hamba yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah sandaran hidup kami, karena hanya Engkaulah andalan di dalam kehidupan kami, tidak yang lain Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau taat, mengabdi di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kembali terus. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki hanya ini Tuhan bersama dalam hidupku, Tuhan ragaku tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Berilah Tuhan persembahanku pada hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Warta jemaat diberikan untuk hambanya. Baik, terima kasih kita bisa beribadah pada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Oke, pengumuman kita udah fix ya minggu depan ya. Kita bikin Natal kecil-kecilan ya, kita bikin Natal kecil-kecilan. Nanti dana kita nanti nggak jadi lagi manggangnya ya. Kita apalah katanya, simpelnya bagaimana, nggak pakainya manggang nggak cukup kan, atau kalau kita urunan nanti nggak tahu kita bisa nggak lakukan, atau biasa aja dimasak atau bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Ada pulang semalam. Ini aja manggang pas 10. Di Paus 10. Ibadahnya di sini. Pulang ibadah. Pulang ibadah. Manggang? Terlalu lama nggak itu? Maksudnya takutnya teman-teman yang apa begitu. Kita sudah panggang, sudah lakukan itu marhubasnya itu
di apa kan di sebelum ibadah atau bagaimana? Pas Selesai ibadah. selesai ibadah atau bagaimana? Ada instruksi yang lain? Bagaimana? Itu baru pasar ibu. Kira-kira bagaimana? Kalian yang Selesai Natal langsung makan. Jangan lagi ada apa masa-masa lagi. Siapa tahu. Masa udah cantik-cantik. Begitu Ben. Para gong-gong. Kalau bisa ya, intinya gini, kita ibadah kita jam 6 atau jam 7 atau jam berapa lah kita bikin? Jam 6 atau jam 7? Ya kira-kira itu nanti kendor-kendor juga itu kan. Oke, kita bikin lewat jam 6. Nanti kendor, kalau kendor udah kayak jam 7 atau setengah 7 kan begitu kan. Nah, ya. Kita kasih jam 6. Begitu. Ya, jam 6 sore. Jadi kita masak seperti bagaimana, Ben? Biasa aja atau kita manggang? Saya pikir si Eben yang apa ya, yang mengarahkan bagian ini kan dari kemarin udah saya bilang ya. Informasi dari siapa sih tulang? Kalau bisa mengembang. Jangan enaknya juga, langsungnya kita lihat dana juga kan. Ya kalau mau enaknya ya yang lebih daripada itu kan, manggang lagi kan. Wah, BPW lah apa tuh? BPK. Yang lebih daripada itu kan sekarang kan, apakah tulang mau apa itu persembahkan dana? Kalau siap sih nggak apa-apa kan. Saya itu aja lah. Atau bagaimana? Itu aja kita masak seperti biasa. Atau beli yang mati berarti kita atau bagaimana Ben? Kita diskusikan lah. Atau bagaimana itu Bapak Sari? Bagaimana? Manggang tapi sudah dipanggang sebelumnya nanti jadi dingin kan? Atau gimana? Ada apa? Masak biasa aja. Bisa aja manggang. Dipanggang di pukul 10 bisa? Saya tuh pulang gereja langsung lah sebelum ini kan sebelum dibawa baju ini baju biasa. Nah, baju ganti langsung ke sana terangkat udah. Nah, nggak ada pulang lagi gitu. Begitu. Bagaimana tuh? Masuk jam 5. Masuk jam 5. Bagaimana? Apa? Si perhangir kita. Wadah. Mana apa tahu? Gimana kira-kira? Pak Marcel? Enggak, janganlah begitu. Oke, mangga mau kita Ben. Tapi habis ibadah ke sana, begitu aja lah. Itu simpelnya lah ya. Oke, berarti nama mati dok kan? Nama mati dong. Oke. Oke, nanti sesuaikan aja nanti apa kita dana kita. Itu dana yang itu kita alokasikan aja ke semua ke panggang-panggang, termasuk bumbu-bumbu ya Ben ya. Ada sekitar berapa sekarang Ben? Apa itu? Nah, kira-kira bisa nggak itu ya? Bisa. Di apa ini? Kita sebagian sama dipanggang. Oke. Aturlah ya Ben ya. Kira-kira pilih nanti anggotamu. Aku jadi anggotamu juga kau pilih lah. Maksudnya untuk menyiapkan atau tim nanti kan untuk menyiapkan reca-recanya kan. Oh ya cinta kan. Nah kenapa kita pilih minggu depan? Karena orang itu si Borpas apanya temannya libur di situ katanya kan di minggu pertama. Jadi enak aja lah. Jangan sampai mengganggu mereka juga kan. Kalau si Eben sih kan bos bisa kapanpun bisa kan begitu si Eben kan. Libur terus dia itu. Oke ya. Bagaimana itu Susi? Manggang kita ya? Kita ya. Oke itu ya. Nanti berarti kita masuknya jam 5 lah atau bagaimana? Kita percepat. Apa? Jam 6 nanti manggangnya kelamaan. Enggak, nanti jam 5 kan bisa aja. Kita matikan aja lampunya. Jam 6 nanti. Kita matikan aja di lampu.
Nanti jam 6 dibuat, padahal datangnya jam 7. Oke. Kita bikin jam 5 lah. Nanti kalau molor ya jatuhnya paling lama jam 6 kan. Daripada kita beli jam 6 mati jam 7 kan. Oke. Yang penting nanti bumbu-bumbunya sudah siapkan di sana lah Kak Ben ya. Kita tinggal masak aja di sana mangkangnya kan. Hari ini lah, hari Sabtu. Sudah diantarin ke sana kan. Hari Minggu pagi berarti. Oke, kita minggu pagi ya. Jam 5 kita mulai ya. Nah, untuk nanti acaranya liturgosnya itu saya pilih itu Boru Pasaribu ya. Untuk Natal ya. Itu Boru Pasaribu. Jadi seperti janji iman dari waktu itu Boru Pasaribu, bikin gaba-gaba dikit kan? Nah, itu saya berapa lah itu? Apa kali itu? Anggap saja itu baksonya di cancel dulu satu kali. Baksonya itu. Kita nanti apa lilin lah. Kita bikin 3 dari saya ya. Ada persembahan lilin begitu. Oke, saya pikir ada lagi mau tambahan. Jadi jam 5 fix ya, ibadat mulai, bukan jam 3. Begitu. Kita apakanlah waktu kita. Kita kasihlah sampai jam 10 itu nggak apa-apa itu kan. Kalau seandainya sampai jam 10 kita masih manggang-manggang bisanya itu kan. Nggak terlalu lama lah itu. Oh, nanti habis ibadah lah. Habis ibadah nanti di luar ibadah tuh. Dihitunglah dengan yang sekarang ya, Budan ya. Dihitunglah sekarang apa ya? Oke, ada lagi mau kasih tambahan? Oh iya. Bagaimana? Kita kasih tukar kado ya? Kita kasih tukar kado. Sebagai ada sedikit apa ya? Ya. Budget berapa? Biar kita bisa jangan yang apa istilahnya kita kasih budget supaya nanti teman-teman yang dapat dia udah kasih 100.000 padahal dia dapat 10.000 kan nggak enak kan? Kita kasih budget sama-sama ambil netral, ambil jalan tengahnya. Ya, jelas sukarela aja. Begitu. Dia. Oh begitu. Dia rezekinya lama di. Bagaimana? Yang penting kalau begini ceritanya jangan sampai nanti sakit hati kalau yang 1 juta itu mengasih dapatnya 10.000. Iya, nggak apa-apa. Isinya itu semacam untung-untungan lah. Namanya kita kasih berkat. Ya kalau dia dapat sedikit nggak apa-apa. Maksudnya kita harus siap begitu. Jadi nanti jangan sampai si bulan udah mempersembahkan 1 juta, terus saya kasih cuma 5.000. Jangan kasih nama kalau begitu ya. Iya. Jangan kasih nama. Nanti yang mengaduk nanti ya ini cewek-cewek ini lah diaduk. Jangan sampai nanti contohnya saya memberikan begini udah kelihatan dari warnanya kan. Ini punya udahnya ini nanti sampai nanti kalau bisa nanti sekalian lah nanti itu borpos lah nanti itu borpos lah kita kasih semuanya. Karena kebetulan dia MC toh. Kasih aja biar nanti itu purpose yang mengetahui itu milik siapa. Jangan sampai ada yang tahu. Nanti kalau punya aku diketahui si Budan, dia udah pasti dilihat dari warnanya itu kan. Sekali bukan ada namanya kan. Jangan sampai nanti punyanya udah itu dapatku terus hasilnya jangan sampai gitu. Makanya kita rahasiakan lah biarkan mencuri. Biarkan itu Forpas yang mengetahui ya. Sedikit. Oke, ada lagi. Nanti begini ya. Satu kado gitu lah. Satu orang satu kado. Iyalah begitu ya. Intinya siapa yang memberikan kado, itulah nanti yang berhak. Nanti kan cara memberikannya kan sambil nyanyi begitu aja keliling-keliling kan. Kalau dia tidak memberikan kado, ya jangan ikutnya gini. Tapi saya harap semua lah memberikan kado kan, karena kan sukarela kan. Nah itu ya, sukarela. Jadi siap-siaplah yang memberikan yang banyak, jangan sakit hati kalau dia dapat kado yang kecil. Nah, itu konsisten ya Ben ya. Ya Ben ya. Ini ada bikin di kertas angka 1, 2, 3. Jadi kita catat jam 3. Oh ya, oke, itu gampang aja. Itu kan cuma praktisnya nih, itu gampangnya itu. Oke. Oke. Itu praktis. Nah, kedua, selanjutnya nanti begini ya, kita kan semuanya harus berdasarkan kas kita kan. Begini aja, maksudnya teman-teman yang mau pergi, kita hanya berdua saja lah ya. Nggak usah pakai kado-kadoan lah dulu ya. Biarkan kado itu aja. Yang apa maksudnya kita hanya berdua saja lah nanti. Jadi nanti setelah Natal ada tukar kado, ada semacam doa perpisahan atau doa selamat begitu. Misalnya yang pergi-pergi ini jangan mengharapkan apa-apa lah istilahnya ya, karena kalian tahu sendiri keadaan kita kan. Jadi saya hanya 2 saja nanti yang kita bisa berikan ya, supaya yang mau pergi ke Filipina ya toh aman-aman di sana.
atau dapat jodoh di sana. Enggak lah, nanti sudah ada jodoh di sini, janganlah tinggalkan ya. Nah, begitu ya. Jadi ada nanti cara perpisahan, tapi hanya 2 saja. Saya harus berterus terang aja, 2 saja lah ya. Kalau nanti ada tiba-tiba ada yang mau menyumbangkan ini kasih ke ya urusan belakang. Tapi intinya saya fair aja. Kas kita kan sudah dialokasikan semua ke jagal toh. Jadi tidak ada kas kita kan. Jadi maksudnya 2 saja lah yang kita bisa berikan. Gitu ya. Ada lagi. Jadi nanti program kita Natal, 2 perpisahan, baru tukar kalau terakhir baru kita pergi ke sana. Berarti bawa aja baju gantinya ya. Kalau yang dekat-dekat rumah ini kayaknya pol 10, pol 8 terlalu jauh juga, nanti ke pol 12 itu ya. Bawa aja terserah lah nanti. Cuma nanti kalau pulang ke rumah udah ada ceritanya, itu sudah tidur dulu nanti. Dari lama nanti kita kan, mending kan nggak apa-apa capek sekalian kan. Sama-sama kita merasakan capeknya itu, kan. Jangan istilahnya hanya mengapakan orang lain kan, sama-sama lah kita capek kan begitu kan. Capek dia, capek kita. Jangan kalau nanti pulang udah beda ceritanya itu kan Ben, tidur datang lagi. Masih enak itu tidak datang lagi. Datang tapi dia sudah siapkan di depannya. Kalau nggak datang lagi nggak apa-apa kan? Berarti kan dia nggak menikmati sama sekali dari semuanya kan? Tapi kalau dia datang tapi pas udah tersedia makanannya, repot ya. Maksudnya kita sama-sama lah, ya begitu ya. Baik, saya pikir begitu. Kita minggu depan jam 5 ya. Kalau jatuhnya pun setengah 6 nggak terlalu jauh lah begitu ya. Mari kita berdiri. Jadi undangan kita tidak ada ya. Undangan kita yang di sini aja. Di sini kok nanti panggil aja. Nah, itu aja lah dulu ya. Karena apa? Oke, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu atas segala kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bahkan memberikan yang terbaik persembahan kami. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji hormat kemuliaan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kami. Bapak, kami berdoa buat acara Natal sederhana kami yang kami adakan minggu depan, tanggal 1 Desember. Tuhan, kami serahkan semuanya itu. Itu merupakan wujud cinta kami untuk memperingati hari kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Makasih Bapak, kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami, kembali kepada pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi terang dan garam, menjadi cahaya pemberita Injil bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bapak Ibu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, selamat hari Minggu. Hari Minggu, saudara. Hari Minggu ini. Minggu Pak Persel. Terhangir. Tuh. Minggu, saudara. Tuh. Ke tangan kiri. Ya sudah.
Ugu ya maklat.